wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eni Puji Lestari selaku dosen mata kuliah Manajemen Bank Syariah, dan yang saya banggakan dan yang saya sayangi kawan-kawanku satu angkatan dan satu perjuangan. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan dan mengerjakan tugas manajemen bank syariah ini. Kedua kalinya sholawat dan iring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Baik, di sini langsung saja kami dari kelompok 8 mendapatkan judul yaitu tentang konsep kafalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah, yang mana akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Nia Yustikawati, dan untuk pemateri kedua yaitu Sinta Masito, dan untuk pemateri ketiga saya sendiri yaitu Susanto Adi Saputra. Untuk menyingkat waktu, untuk pemateri saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Dari yang pertama yaitu mengenai pengertian dan dasar hukum kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Kafalah secara bahasa artinya al-damanu, menggabungkan atau al-damam, jaminan, hamalah, dan ja'amah, tanggungan. Menurut Al-Jaziri yang dikutip oleh Ismail bahwa otoritas tindakan kafalah ialah orang yang diperbolehkan bertindak atau berakal sehat, berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain, atau berjanji menghadirkan hak tersebut dari pengadilan. Syarat untuk menjadi kafil adalah harus balik, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya, dan ridho terhadap tindak penanggungnya. Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak disyaratkan harus balik, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhoannya terkait penanggungan. Tetapi penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum balik, orang gila, dan orang yang sedang tidak ada di tempat. Selanjutnya yaitu dasar hukum kafalah. Dasar hukum kafalah yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama Al-Quran. Kafalah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbukti dengan firman-Nya. Yakub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali." Quran Surat Yusuf ayat 66. Dasar hukum berdasarkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau sholat mayit pada mayit yang masih punya hutang. Maka berkata Abu Qatadah, "Sholatlah atasnya, ya Rasulullah, sayalah yang menanggung hutangnya." Kemudian Nabi menyolatinya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah itu ada 4. Yang pertama, pihak penjamin al-kafi, yaitu pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasarrufkan hartanya. Lalu yang kedua adalah objek yang dijamin al-mahful bihi, yaitu berupa harta yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, biasanya berupa barang atau harta tertentu yang statusnya masih tertanggung. Lalu yang ketiga adalah pihak yang dijamin atau al-mahful anhu, yaitu pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar
baik masih hidup maupun orang yang sudah mati. Lalu yang keempat adalah akad ijab qabul, yaitu ungkapan baik menggunakan lisan, tulisan ataupun isyarat adanya kehendak para pihak untuk melaksanakan kafalah tersebut. Lalu selanjutnya adalah syarat objek kafalah. Syarat objek kafalah itu harus berupa utang yang mengikat. Nah, objek yang dijamin itu harus sesuatu yang harus dipenuhi, seperti utang yang harus segera dibayar, baik berupa utang barang, uang, jiwa, ataupun perbuatan. Selanjutnya adalah jenis-jenis kafalah. Jenis-jenis kafalah yang pertama adalah kafalah bin nafsi. Kafalah bin nafsi merupakan akad memberikan jaminan atas personal. Misalnya, seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Lalu yang kedua adalah kafalah bin mal. Kafalah bin mal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Lalu yang ketiga adalah kafalah bin taslim. Jenis kafalah ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada masa sewa berakhir. Lalu yang keempat adalah kafalah al-mujazah. Kafalah al-mujazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Lalu yang kelima adalah kafalah al-mu'alaqah. Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-mujazah baik secara industri perbankan maupun pihak asuransi. Nah, kafalah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kafalah dengan harta dan kafalah dengan jiwa. Sementara jenis kafalah ada tiga, yaitu yang pertama kafalah bitaslim, yaitu jaminan pengembalian barang yang disewa. Lalu yang kedua kafalah al-mujazah, yaitu jaminan mutlak tanpa batas waktu. Dan yang terakhir adalah kafalah al-mu'alaqah, yaitu jaminan yang dibatasi jangka waktu yang tertentu. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang implementasi kafalah dalam lembaga keuangan syariah. Kafalah diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, di mana bank bertindak sebagai penjamin dan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Dalam hal ini, bank mendapat fee atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Dalam pandangan BMI, Bank Muamalat Indonesia, ada beberapa penerapan konsep kafalah. Yang pertama, kafalah bi al-nafas merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Sebagai contoh, seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemukau masyarakat. Kemudian yang kedua, kafalah bi al-taslim. Jenis kafalah ini bisa dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa ada waktu masa sewa berakhir. Kemudian yang ketiga yaitu kafalah al-mujazah, yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi jangka waktu dan untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah ini adalah jaminan dalam bentuk performance bond atau jaminan prestasi. Kemudian garansi bank adalah sejumlah uang yang disimpan oleh bank sebagai jaminan bagi seseorang atau nasabah yang akan menjadi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dalam mekanisme bank garansi, terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu bank sebagai penjamin, terjamin itu nasabah, kemudian peminta atau jaminan, dan penerima jaminan.
Dalam pemberian garansi, bank meminta setoran jaminan besar, misal 10-30% dari total nilai objek yang dijamin. Di samping itu, bank memungut provisi dan mengenakan bunga atas jumlah nilai jaminan. Sebagai contoh, skema berikut dapat menjadi gambaran implementasi akad kafalah dalam lembaga keuangan syariah. 1. Nasabah mengajukan permohonan penjamin kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syariah memberikan penjamin atau garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan nasabah. Kemudian yang kedua, atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka syariah meminta anggunan kepada tetanggung atau nasabah. Kemudian yang ketiga, nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja. Yang keempat, bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugian. Kemudian implementasi prosedur kafalah di KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan. Ketentuan kafalah dalam transaksi lembaga keuangan termasuk perbankan syariah secara rinci diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, di mana ketentuan kafalah tersebut ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungkan. Kemudian yang kedua, bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa disampaikan oleh teman-teman saya juga. Saya mewakili kelompok memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.